ingin membahas ngobrol-ngobrol dengan seorang pakar pendidikan yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia pendidikan di Indonesia, Ibu Ice Khadijah. Selamat siang Bu Ice. Selamat siang Bu Ina. Terima kasih sudah hadir di podcast jurusanku. Nah, Sama-sama. Bu Ice, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang mungkin nanti kebijakan pendidikan ke Iya, arah ke depan, iya. itu Bu Ice menilainya seperti apa. Mm-mm. Tapi mungkin saya ingin memulai dengan adanya survei penilaian integritas pendidikan 2024 Iya. yang baru diumumkan oleh KPK. Mm-mm. Beberapa datanya cukup mengejutkan ya Bu Ice ya. Contohnya misalnya praktik menyontek itu masih terjadi di 78% sekolah Bu, dan 98% perguruan tinggi. Kemudian ada lagi temuan mengenai pengadaan barang. 68% pimpinan perguruan tinggi menentukan vendor berdasarkan relasi pribadi untuk pengadaan barang dan jasa di instansinya. Dan praktik serupa ini ada juga di lingkup Dasmen, pendidikan dasar dan menengah sebanyak 43%. Kemudian 26% sekolah dan 68% kampus ditemukan adanya pihak di satuan pendidikan yang menerima komisi dari vendor. Nah, kemudian belakangan rame Bu, saya lebih concern masalah komentar-komentar Iya. dari orang-orang di media sosial yang kesannya malah menentang KPK dalam hal ini. Ngapain sih KPK kok ngurusin misalnya korupsi yang ada di dunia pendidikan, gratifikasi yang diberikan oleh orang tua ke guru di sekolah. Nah, menurut Bu Ice gimana nih pandangannya Bu? Kalau saya berlawanan, saya justru sangat bahagia ketika KPK mengeluarkan data itu. Karena menurut saya korupsi yang besar-besar itu berangkatnya dari situ. Karena sekolah adalah lembaga pendidikan, jadi anak-anak yang di sekolah melihat segala sesuatu yang dilakukan di sekolah merupakan pelajaran. Panutan ya, Bu? Ya, bukan hanya pelajaran yang diajarkan kemudian diujikan, itu yang namanya pelajaran, tetapi hal-hal yang tidak kasat mata seperti itu seolah-olah bukan pelajaran, itu justru pelajaran yang paling mendasar. Sehingga kalau KPK sekarang mengeluarkan itu, saya sebagai pendidik merasa bahagia sekali. Karena di situ pokok pangkal persoalan korupsi di Indonesia. Ya, dan kalau dibilang besar atau kecil, Bu, ini juga banyak salah persepsi, Bu, menurut saya. Kalau dibilang besar itu maksudnya dibandingkan dengan seseorang yang dia korupsinya jumlahnya langsung sekian ratus miliar atau sekian triliun oleh satu orang. Tapi kalau di pendidikan ini kesannya setiap orang mendapatnya mungkin hanya ratusan ribu, juta, atau ratusan juta. Seperti dana PIP yang banyak dikorupsi itu ya, Bu ya. Ya, Tapi kalau ini tersebar di seluruh Indonesia, sebetulnya yang dihitung itu adalah kehilangan pemerintah kan. Negara ya, kita hilangnya ya, jumlahnya juga triliun karena ya, anggaran pendidikan ini ya, justru yang terbesar kan. ya. Dan jangan salah, yang hilang bukan hanya ukuran uangnya. Yang hilang adalah moralitas, Karakter, karakter. bangsa. Karena anak-anak itu berada di lembaga yang dipercaya sebagai tempat bertumbuh secara moral. Nah, ketika hal kecil itu dilihat, maka itu akan bergulir terus seperti bola es, makin besar, makin besar, makin besar. Apalagi ketika di lembaga pendidikan, biasanya hal-hal di luar norma itu sebatas dilarang atau dibolehkan. The do and the don'ts. Tidak mengambil cara untuk membangun kesadaran personal bahwa ketika kamu melakukan ini itu salah. Nah, di satu pihak di kelas guru selalu the do and the don'ts, di luarnya ada kelakuan-kelakuan yang tidak secara sengaja diajarkan tetapi menjadi pelajaran. Ya, karena memang pendidikan karakter paling efektif itu melalui panutan dengan mereka Dicontohkan. melihat. Nah, dan menariknya tadi sebetulnya bukan masalah dikasih aturan atau teori atau mata pelajaran anti korupsi atau aturan kalian dilarang
tapi padahal diri sendiri melakukan, itu nggak Iya, efektif. iya, Ya, iya, dan lagi pula Bu, menurut saya korupsi itu adalah, ada buku ya yang menjelaskan bahwa korupsi itu adalah karakter sebetulnya, mental sebetulnya, betul, bukan tindakan. bukan Kalau seseorang sudah punya mental koruptif, tapi dia belum terbukti melakukan korupsi, itu hanya masalah dia belum mendapatkan peluang. kesempatan ya, Tapi begitu ada kesempatan, dia akan ambil. betul, Tapi anak-anak yang sudah dididik tidak bermental koruptif, pada saat dikasih peluang, mereka akan berpikir berkali-kali lipat, dan mereka paling nggak nuraninya itu pasti terus bersuara ya, bahwa betul, itu dia tahu betul, itu hal yang betul, salah betul, dilakukan. Nah, makanya saya setuju Bu kalau memang KPK itu mulai masuk ke ranah pendidikan. yes, Tapi saya justru malah sedih banyaknya komentar yang tidak paham. Kenapa sih ini gratifikasi hal kecil, guru cuman dikasih coklat, cuman dikasih permen, cuman dikasih kue aja kok diurusin. Padahal di balik itu tadi yang mau dididik adalah mental korupsinya. yes. Gini Bu Ina, karena saya pernah di sekolah ya, jadi secara tidak langsung ketika guru mendapatkan gratifikasi dari orang tua anak-anak tertentu, otomatis pikiran guru ini akan membangun ketidakadilan kepada anak-anak. Karena ada beban moral ya, bahwa saya sudah dikasih, masa anaknya nggak saya tambahin, masa nilainya, masa anaknya nggak saya perhatikan lebih baik, masa itu akan otomatis, namanya juga manusia. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya kan. Itu dampak dari koruptif tadi, dampak dari gratifikasi, muncullah ketidakadilan secara skop yang sangat kecil, tapi sudah keluar di situ dampak negatifnya. Nah, argumen netizen nih Bu, mereka bilang kan ini ngasihnya setelah pada saat kenaikan kelas, kan nggak berdampak. Padahal kalau saya sendiri pengalaman sebagai orang tua ya, pada saat kenaikan kelas, kemudian guru wali kelas kan yang biasanya dikasih ya Bu ya, itu mungkin waktu anak saya naik kelas, guru itu masih ngajar di pelajaran tertentu di level berikutnya Betul, sebetulnya. betul. Jadi kalau kalau saya nih menarik kesimpulannya, benar nggak nih Bu? Mungkin boleh memberikan tanda terima kasih, tapi misalnya bukan kenaikan kelas, tapi di tiap akhir jenjang, misalnya SD itu kelas 6 SD kelulusan, bukan kenaikan Iya, kelas. iya, Nah, itu pun yang saya pernah terlibat juga dengan para orang tua murid, kita ikut urunan gitu ya iya, untuk iya, memberikan tanda terima kasih, iya. tapi tidak ada nama gitu. Tidak ada Jadi nama. jadi sukarela, meskipun misalnya satu kelas itu ada 30 siswa misalnya, tapi orang tua yang mau urunan mungkin hanya 10-20, tapi nggak perlu ditulis, Iya, ini mama iya, siapa, ini betul, mama siapa gitu betul, ya. betul, Pokoknya betul. ini adalah tanda terima kasih dari seluruh siswa Iya, yang ada di kelas itu. iya, Kalau itu mungkin masih nggak iya, apa-apa ya, iya. Bu Eh, Ica. sepanjang tidak ada identitas, sepanjang Nah, betul-betul secara ikhlas mau memberikan hadiah. Jadi jangan ada pretensi apa-apa. Tapi kalau sudah pakai perorangan, personal ke personal, walaupun nggak ada namanya ya tetap aja tahu siapa yang ngasih, betul. Nah, ya. itu seringkali agak-agak dijadikan alasan untuk orang tua, Bu. Jadi misalnya untuk ngasih nanti diwakilkan oleh anak saya gitu. Nah, Tetap aja ada iya. supaya nongol kelihatan gitu. Ya, Nah, ini yang ya. Dan di situ anak mendapat pendidikan secara tidak langsung bahwa ini adalah praktek yang diperbolehkan. Jadi nanti puluhan tahun berikutnya, 10-20 tahun berikutnya si anak akan meniru perilaku itu dan dianggap perilaku itu benar gitu. dinormalisasi, hal yang Dinormalisasi. wajar dong kan Jadi pemberian. pemberian oleh orang tua kepada guru, kepada sekolah itu gratifikasi. Dan kalau guru atau orang-orang mengatakan ngapain KPK ngurusin yang kecil-kecil, justru biang kerok daripada penyebab korupsi yang besar itu berasal dari yang kecil-kecil, yang secara tidak sengaja kita membelajarkan anak, membelajarkan orang lain bahwa hal itu dinormalisasi dan boleh. Tapi kan nanti kalau udah kerja kan bisa dibilangin, enggak bisa karena sudah terbangun mentalnya.
Ya, jadi yang korupsi tadi ratusan atau triliunan tadi, mereka tadinya di bangku sekolah Di bangku sekolah yang ngelihat contoh yang melihat tiap hari contoh. gitu ya. Bu Ina jangan salah, bukan cuman gratifikasi loh. Anak-anak melihat, menyaksikan gurunya masuk dalam kelas, buka kelas 15 menit, 20 menit, ninggalkan tempat. Itu juga perilaku koruptif yang dipelajari oleh anak-anak. Korupsi waktu. Korupsi waktu, bukan hanya korupsi waktu, mengkorupsi kesempatan anak untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Jadi kerugian-kerugian dari guru meninggalkan kelas itu bukan sekedar kerugian waktu, tetapi kerugian pada kapasitas anak, Ilmu. ilmunya, perilakunya, dan kemudian yang dicontoh adalah bekerja itu boleh sambil ngapain-ngapain. Etos kerjanya akhirnya Yes. kita kurang kompetitif ya Yes. Bu. Akhirnya dampaknya investor bahkan males Nah, invest di Indonesia. Jadi dampaknya kan luar betul, biasa ya. betul. Dan kalau nggak salah tadi pagi saya membaca rekrutmen oleh salah satu perusahaan di mana yang bisa diterima dari 100% pelamar itu di bawah 10% anak-anak Indonesia. Ini rekrutmen global nih Bu, Global. dibandingin. Multinasional ya, perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Bayangkan ketika yang diterima hanya sekitar itu, kemudian perusahaan ya pasti berbisnis ya nggak mau rugi lah. Pasti akan mencari dari kelompok-kelompok lain, Yang terbaik. dari negara-negara lain, karena dengan masyarakat ekonomi ASEAN kan kita bisa rekrut dari mana-mana.